Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Susanti Harahap, kelas MN22J. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan Big Data di bidang HR. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Big Data ialah sekumpulan data yang berukuran sangat besar, sangat cepat berubah, hadir dalam beberapa bentuk atau format, serta memiliki nilai tertentu. Namun, pada presentasi ini saya akan membahas lebih dalam mengenai Big Data dalam bidang HR. Saya akan membahas apa itu pengertian Big Data di bidang HR, lalu tujuan utamanya, lalu manfaat Big Data di HR, lalu selanjutnya tantangan serta strateginya, dan yang terakhir kesimpulannya. Baik. Kalau begitu, mari kita simak saja ya. Untuk yang pertama, ini pengertian Big Data di bidang HR. Jadi, Big Data dalam bidang HR itu ialah pemanfaatan data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh aktivitas karyawan maupun operasional perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya manusia. Nah, data ini tuh meliputi data internal dan data eksternal, di mana data internal itu mencakup evaluasi kinerja, kehadiran, feedback, pelatihan, dan catatan personalia. Sedangkan untuk data eksternal itu seperti profil media sosial seperti LinkedIn, data dari job portal, dan ulasan perusahaan. Nah, tujuan utamanya itu ialah untuk meningkatkan efisiensi HR, mendukung keputusan berbasis data, dan menciptakan strategi SDM yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat Big Data di HR. Yang pertama, untuk rekrutmen berbasis data. Jadi, Big Data ini membantu perusahaan untuk menyaring kandidat terbaik dengan menggunakan algoritma. Contohnya, menganalisis CV dan profil LinkedIn kandidat untuk mencocokkan keterampilan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua, alat seperti ATS, Applicant Tracking System, untuk mempercepat seleksi kandidat. Yang ketiga, untuk analisis kinerja karyawan. Jadi, Big Data ini digunakan untuk memantau produktivitas karyawan berdasarkan hasil kerja, waktu penyelesaian tugas, atau KPI, Key Performance Indicator. Contohnya, Big Data ini membantu memberi feedback objektif dan memotivasi karyawan. Lalu selanjutnya, prediksi turnover karyawan, di mana Big Data ini dapat menganalisis pola kerja, tingkat kepuasan, dan keluhan karyawan untuk memprediksi siapa yang kemungkinan akan resign. Nah, dengan informasi ini, HR dapat membuat strategi retensi karyawan lebih awal. Dan yang terakhir, perencanaan tenaga kerja. Jadi, Big Data ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, baik jumlah maupun keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, saya akan memberi contoh kasus implementasi Big Data di HR. Studi kasus perusahaan besar atau teknologi yang memanfaatkan Big Data untuk pengambilan keputusan HR. Jadi contoh yang pertama ini ada Google. Jadi Google ini menggunakan Big Data untuk mengembangkan program rekrutmen yang berbasis analisis kinerja kandidat sebelumnya. Lalu yang kedua ada Amazon. Jadi Amazon ini memanfaatkan data kerja karyawan untuk mengidentifikasi area kerja yang perlu perbaikan produktivitas. Dan yang ketiga, ada sistem seperti SAP, SuccessFactors atau Workday yang mengintegrasikan analisis Big Data untuk memantau kesejahteraan karyawannya. Lalu ada pula tantangan dalam mengadopsi Big Data di HR. Jadi ada beberapa hambatan yang sering dihadapi perusahaan. Yang pertama seperti privasi data karyawan, di mana mengelola data sensitif harus sesuai regulasi seperti GDPR di Eropa atau peraturan privasi lokal. Lalu yang kedua, keterampilan teknis tim HR. Jadi di mana tidak semua tim HR itu memiliki pengetahuan dalam analisis data. Lalu yang ketiga, biaya implementasi, di mana perusahaan perlu investasi tinggi dalam teknologi seperti perangkat lunak dan pelatihan. Dan yang terakhir, keberlanjutan, di mana pengintegrasian Big Data ke sistem HR sering memakan waktu dan memerlukan komitmen jangka panjang.
Setelah tantangan, ada pun strategi implementasi Big Data di HR. Yang pertama yaitu investasi pada teknologi. Jadi perusahaan harus menggunakan perangkat lunak seperti Workday, WAU, atau Power BI untuk mendukung analisis data. Lalu yang kedua, pelatihan tim HR. Latih tim untuk memahami dasar-dasar analitik data agar dapat menggunakan alat tersebut secara efektif. Lalu yang ketiga, pengintegrasian data, di mana gabungkan data HR dengan data operasional perusahaan untuk memberikan wawasan yang lebih holistik. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap privacy. Jadi pastikan semua data dikelola sesuai regulasi privacy dan keamanan. Nah, kesimpulan dari semuanya ialah yang pertama, Big Data sebagai peluang, di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi HR melalui data-driven decision making. Lalu, ada pula tantangan seperti privasi data, biaya, dan keterampilan teknis yang harus diperhatikan. Dan ada pun strategi yang baik, jadi Big Data bisa menjadi aset berharga untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif dengan menggunakan strategi yang baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.